Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah bagian yang kedua, yakni mengimani Al-Quran. Pengertian Al-Quran: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 7. Menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan maksud atau tujuannya tentang keberadaan alam semesta ini, termasuk manusia, kenapa, untuk apa, bagaimana cara, dan kemana hidup itu akan berakhir, serta keberadaan makhluk yang lain. Tanpa memahami Al-Quran, kemauannya tidak mungkin diketahui oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran pertama kali hanya 5 ayat, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, Makkah, pada tanggal 17 Ramadan, diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara ayat terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkan saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji atau wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah atau 623 Masehi. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Al-Quran berjumlah 6.000 ayat. Ada pula yang berpendapat 6.616 atau 6.666 ayat yang terbagi menjadi ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Tujuan pokok Al-Quran: 1. Akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, wahyu, dan yang berkaitan dengannya, antara lain kitab-kitab suci, malaikat, dan para nabi serta hari akhir. 2. Syariat. Syariat mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dirinya dan alam sekitar yang dikenal dengan 5 rukun Islam. 3. Akhlak. Akhlak mengenai norma-norma agama, akhlak dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat agar hidup manusia secara harmonis, damai, sejahtera yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, memegang teguh amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta bertanggung jawab. Kedudukan Al-Quran: yang pertama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak dapat ditiru manusia. Ini dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 38. 3. Pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49. 4. Korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain. Terangkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang bernilai abadi.
Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. 2, ibadah. 3, akhlak. 4, muamalah. 5, syariah. 6, tarikh atau kisah-kisah. 7, tadzkir atau peringatan. 8, dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Bukti kebenaran Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran dapat dilihat dari yang pertama, keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. 2, pemberitaan gaibnya. Yang ketiga, isyarat ilmiah. Cara Al-Quran mencapai tujuan. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan, sekaligus dengan mempelajarinya akan menemukan rahasia-rahasia yang dapat mempermudah hidupnya sehingga nyaman dan sukses. 2, mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam ikhtiar menata hidupnya yang sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka, baik saat menorehkan tinta emas peradaban maupun saat runtuh dan tumbangnya peradaban mereka. Penerapan karakter. Yang pertama, memiliki sifat religius. Yang kedua, tanggung jawab peduli lingkungan. Yang ketiga, semangat kebangsaan, peduli lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab peduli lingkungan. Yang kelima, religius, tanggung jawab. Penerapan karakter dari menapaki kehidupan yang benar bersama Rasulullah. Yang pertama, butir sikapnya memiliki keteguhan terhadap kitab sucinya sehingga memiliki kesadaran hidup yang kuat dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan tantangan dan cobaan. Nilai karakter yang muncul adalah religius. 2, butir sikap yang kedua menjaga toleransi dan kerukunan antar sesama dan lingkungan sekitar, baik di internal, seagama, dan berbeda agama, meski setiap umat meyakini hanya agamanya yang benar. Nilai karakter yang muncul, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Butir sikap yang ketiga, menjadi pelopor hidup yang damai, menenteramkan, dan menyenangkan di tengah keragaman agama di Indonesia dan dunia. Nilai karakter yang muncul adalah semangat kebangsaan dan peduli lingkungan. Butir sikap keempat, tidak memaksakan pola pikir, sikap, dan kehendak di tengah keragaman yang ada agar terhindar dari suasana yang saling curiga, saling membenci, dan menafikan. Nilai karakter yang muncul, tanggung jawab, peduli lingkungan. Butir sikap kelima, bersemangat meningkatkan kerja bersama antar pemeluk yang berbeda agama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kitabullah sehingga tatanan masyarakat tumbuh dan berkembang secara baik dan selalu rukun. Nilai karakter yang muncul, religius, dan tanggung jawab. Demikian yang dapat Putri sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Banyak salah dari Bu Putih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.